diri agar kita bisa memahami kehidupan kita ini. Karena alam ini, diri kita, dan semua yang nyata, semua yang berbentuk ini sejatinya adalah energi. Energi yang menggumpal, memadat, membentuk seperti A itu disebut dengan ini. Energi yang menggumpal, memadat, membentuk menjadi B ini disebut dinamai dengan ini. Mari belajar memahami tentang energi, karena sejatinya alam ini, bahkan diri kita ini, itu sebenarnya adalah energi. Jika kita sudah bisa memahami bab energi, di situ kita akan mendapatkan kepahaman-kepahaman baru, mendapatkan pencerahan-pencerahan. Karena semua alam ini, diri kita, itu sebenarnya energi. Raga kita ini pun energi, perkumpulan energi dari energi angin, api, tanah, udara, dan ruang. Sehingga menjadi raga seperti ini. Ini perkumpulan dari 5 anasir, yaitu ruang, api, tanah, udara, air. Ini perkumpulan dari 5 anasir, yaitu yang 5 ini pun adalah energi. Ini berkumpul menjadi satu sehingga membentuk fisik atau membentuk ragawi kita ini. Sebenarnya adalah energi. Alam ini pun energi. Kita setiap hari itu tidak bisa terlepas dari hukum energi. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'annya ada, langit dan bumi itu ditundukkan untuk manusia. Lah, cara menundukkannya itu gimana? Itu terjadi, ya kembali lagi, karena frekuensi, vibrasi energi yang kita pancarkan. Dan energi itu mengikuti pikiran dan rasa. Jika pikiran kita bundet, rasa kita sedih, ya otomatis kita memancarkan energi ke semesta. Dan tugas semesta itu mengembalikan energi itu sesuai dengan apa yang dipancarkan. Jadi semesta ini merekam energi dari manusia. Jika manusia itu selalu berpikir positif, selalu berprasangka positif, atau selalu merasakan yang positif-positif, otomatis energi kepositifan pancaran dari dalam diri ini akan ditangkap oleh semesta, dan semesta akan mengembalikan sesuai dengan apa yang kita pancarkan. Jadi untuk merubah diri, ya rubah energi dalam diri kita, rubah pola pikir kita, rubah rasa kita. Jangan sampai menyalahkan luar diri. Kita bertemu dengan si A, si B yang membuat tidak nyaman, yang membuat kehidupan kita bundet. Jangan salahkan mereka. Mereka datang kepada kita, mereka dipertemukan oleh kita, itu karena diri kita sendiri. Oleh karena itu dalam Al-Qur'annya sudah sering disebutkan, Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Yang mendolimi hambanya ya diri kita sendiri. Semua itu atas perbuatan diri kita sendiri. Itu bentukannya adalah energi. Kita mempunyai energi toksik, manipulasi dan sebagainya, ya otomatis kita akan menggirit atau menarik sesuatu yang ada di luar datang kepada kita sesuai dengan apa yang ada di dalam diri. Jadi jadikanlah yang ada di luar diri untuk bercermin, karena untuk melihat ke dalam diri itu, jika rasa kita itu masih tertidur, kesadaran kita itu masih tertidur, itu susah. Jika kesadaran kita masih tertidur, rasa kita masih tertidur, ya jadikan apa yang ada di luar diri itu untuk perintrospeksian dalam diri kita ini. Jadi jika kita paham akan hal energi, sistem kerja energi, sistem kerja alam, maka kita tidak akan menyalahkan luar diri kita.
Ayo kita dandani jagate ati. Kita rubah energi dalam diri. Kita isi diri kita dengan energi positif. Afirmasi di dalam diri kita, wirid dzikir di dalam diri kita. Agar afirmasi wirid dzikir itu merubah energi yang ada di dalam diri kita ini. Seperti contoh, kita sering berwirid dan berzikir alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan identik dengan rasa syukur. Jika kita selalu zikir wirid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah setiap hari kita rutinkan, otomatis energi rasa syukur itu akan memenuhi diri kita. Dan jika diri kita dipenuhi oleh rasa syukur, maka diri kita akan memancarkan rasa syukur ke semesta. Sehingga semesta itu akan mengirimkan sesuai dengan apa yang kita pancarkan. Jadi jangan sampai kita menyalahkan diri kita. Jika kita terus-terusan menyalahkan luar diri, justru dalam diri kita itu akan semakin kacau. Pahami lagi bab energi. Kita wirid dzikir, menginginkan ini, menginginkan itu. Kita disuruh untuk berzikir ini, berzikir itu. Itu sebenarnya untuk merubah energi dalam diri kita. Kenapa wirid dzikir diulang-ulang? Ya agar energi itu mengalir, memadat, dan mewujud. Jadi sistem kerja energi, sistem semesta, langit dan bumi ditundukkan untuk manusia, itu sifatnya energi. Contoh sederhana, ketika kita selalu memenuhi diri kita dengan rasa bahagia, otomatis dalam diri akan menemukan sesuatu yang membuat diri kita bahagia. Tapi jika kita selalu sedih, selalu khawatir, gelisah, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya, ya otomatis bukan ada perkembangan dalam hidup kita, justru akan ada keterpurukan. Dersulo bakal nggawe sengsara, sambat bahkan nggawe melarat, syukur bakal nggawe urip makmur. Jadi perbaikilah dalam diri kita ini. Yang bisa merubah energi dalam diri kita, ya diri kita sendiri. Perbaiki rasa kita, prasangka kita, perbaiki pola pikir kita. Ayo belajar bareng untuk terus memperbaiki diri. Oke, mungkin kita mempunyai luka batin, kita mempunyai masa lalu yang kelam dan sebagainya. Itu telah berlalu. Jangan terjebak oleh energi itu. Jika kita terjebak oleh energi itu, yang dimaksud terjebak oleh energi itu adalah kita selalu memikirkan hal itu, kita sedih karena perkara hal itu justru malah akan memenuhi diri kita dengan energi sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita mempunyai luka batin, trauma batin, dan sebagainya. Kita takut dengan trauma itu, ya otomatis diri kita itu akan dipenuhi oleh energi yang kita takuti itu. Jika diri kita dipenuhi oleh energi seperti itu, maka energi itu akan memancar dari dalam diri, keluar dari diri, dan kembali lagi semesta akan merekam dan mengembalikan rekaman itu atau mengabulkan energi itu sesuai dengan apa yang kita rasa dan apa yang kita pikir. Jadi, untuk merubah sesuatu di luar diri, rubahlah energi dalam diri kita. Isi diri kita dengan hal-hal yang positif. Ketika kita memikirkan masa lalu yang suram dan sebagainya, kita sadari itu telah terjadi. Apakah kita bisa kembali ke waktu itu untuk merubahnya? Tidak. Cara merubahnya adalah kita menerima kenangan itu, kita meminta maaf, memaafkan, dan mengikhlaskan. Itu perlu latihan. Memang untuk memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita,
yang pernah melukai batin kita, itu susah. Tapi sampai kapan diri kita akan dihantui oleh energi seperti itu? Itu pun bentukannya hanya sekedar energi yang tersimpan di otak kita ini, yang tersimpan di alam bawah sadar kita. Cara menghancurkan atau merubah energi seperti itu adalah kita terima, kita meminta maaf dan memaafkan, dan lepaskan. Jadikan kenangan itu untuk pendidikan jiwa kita, agar jiwa kita tumbuh menjadi dewasa, agar jiwa kita semakin tangguh. Ayo belajar bersama. Jangan sampai kita dihantui dengan hal-hal yang seperti itu. Karena jika kita terus-terusan berada dalam rasa itu, maka kita akan menderita sendiri, kita akan mendolimi diri kita sendiri. Rubah bayangan itu dengan kita mengambil hikmah. Kenapa saya dipertemukan dengan hal seperti itu dulu? Oh, ternyata Tuhan kita sedang mendidik jiwa raga ini. Kenapa dipertemukan dengan hal-hal seperti itu? Oh, sedang ada pembersihan di dalam diri. Ada penambahan power di dalam diri. Karena rasa sakit, penderitaan, kesengsaraan, dan sebagainya sebenarnya itu bisa meningkatkan power energi dalam diri. Oleh karena itu ada hadisnya, berhati-hatilah dengan doa orang-orang yang terdolimi. Karena orang yang terdolimi, powernya itu besar. Kenapa powernya besar? Karena mereka itu ditekan, tapi mereka itu mencoba untuk bertahan. Jadi dilatih dengan tekanan hidup, tapi mereka bertahan. Sehingga power energinya mereka itu terus bertambah. Contoh sederhana, kita mungkin sedang berlatih fisik nih. Kita ditimpa mungkin dengan berat 50 kilo. Di situ ketika kita ditimpa dengan beban 50 kilo, otomatis tenaga kita itu kan akan bertambah. Kita akan mengencangkan perut kita, power energi dalam diri kita itu akan bertambah. Yang tadinya kita mungkin sebelum ditimpa dengan berat 50 kilo, kita biasa saja. Kita biasa saja. Energi kita, tenaga kita ya hanya seperti ini. Tapi ketika ditekan oleh tekanan yang beratnya 50 kilo, maka secara otomatis fisik dan jiwa kita itu akan tangguh. Power energi itu akan bertambah untuk menahan beban ini. Dan jika kita sering ditekan oleh beban-beban seperti itu, semakin berat, semakin berat, semakin berat, otomatis power dalam dirinya itu akan sangat besar. Dan itu yang membuat orang-orang yang sering mengalami penderitaan, kesengsaraan dalam hidupnya itu mempunyai power besar. Jadi untuk menambah power itu ada dua. Yang pertama itu kita ditekan oleh kehidupan, oleh kenyataan yang pahit. Dan yang kedua adalah kita harus melatih diri kita. Jadi orang-orang yang tidak berlatih ini langsung merasakan tekanan hidup. Dan tekanan hidup itulah yang membuat jiwa dan raganya itu menjadi kokoh, menjadi tangguh, mempunyai power besar. Lah yang tidak dilatih, ini belum merasakan tapi sudah menyiapkan. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika kita belajar bela diri, jika kita sudah sering latihan untuk menangkis, maka ketika terjadi pukulan, kita akan refleks. Kita bisa menangkis tanpa harus babak belur. Tapi dalam yang satunya, yang tidak berlatih dulu, itu langsung dihantam, dijotos, dihajar habis-habisan, baru dia bisa menangkis. Karena begitu seringnya dipukul oleh kenyataan, sehingga jiwanya itu bangkit dan menemukan solusi bagaimana caranya untuk menghindari hantaman-hantaman hidup. Jadi berhati-hati dengan orang-orang yang terdolimi. Apalagi orang yang terdolimi
ketika rasanya itu sangat-sangat sakit, biasanya orang yang terzalimi itu berdoanya menggunakan rasa. Siapapun orangnya yang jika berdoa itu menggunakan rasa, itu doanya magejelep, nyepatani, akan yang disepatani itu akan merasakan sesuai dengan apa yang oleh sang sepatan ini. Tapi jangan lupa, jika kita nyepatan energi sepatan itu atau energi kutukan itu pun akan kembali kepada diri kita sendiri, entah kapan. Tinggal tunggu waktu. Sebelum itu terjadi, kita harus menarik energi yang pernah kita lempar, kutukan yang pernah kita lempar, kita tarik kembali. Kita meminta maaf, memaafkan sebelum energi itu kembali ke dalam diri kita ini. Jadi, ayo belajar untuk memahami energi, karena alam ini, diri kita itu pun adalah energi. Jika raga kita ini telah lebur, maka raga ini pun akan kembali kepada asalnya. Api kembali kepada api, tanah kembali kepada tanah, angin kembali kepada angin, dan udara atau air kembali kepada air. Secara energi ini akan lebur menyatu ke asalnya. Tapi jiwa kita akan kembali kemana? Jika jiwa kita belum mengenal jati dirinya, ya otomatis jiwa kita akan tersiksa. Karena yang disiksa itu bukan raga, itu bukan ruh, tapi jiwa kita ini. Ruh itu tidak disiksa, tidak pernah tersiksa. Yang disiksa itu adalah jiwa. Jadi serahkanlah jiwa kita kepada ruh kita. Serahkanlah ruh kita kepada Tuhan kita. Di situ baru terjadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau mokso, menyatu kembali dengan Tuhan kita. Karena kita dulunya itu asalnya dari Tuhan kita. Dan seharusnya kita kembali kepada Tuhan kita. Jangan sampai kita kembali kepada selain Tuhan kita. Segala sesuatu itu akan hancur dan binasa kecuali Tuhan kita. Ayo belajar mati sak durung mati. Belajar mati sak durung mati. Tiadakan ilusi, tiadakan halusinasi. Karena apapun ini sebenarnya tidak ada. Ini hanya bentukan energi-energi yang menggumpal, memadat, dan mewujud. Seperti ini pun bentukan energi. Ini pun bentukan energi. Ini pun bentukan energi yang telah memadat. Dan energi itu tidak bisa dihancurkan. Energi itu hanya berubah. Ini seumpama bambu dibakar. Apa energi bambu ini? Hilang tidak. Hanya berubah bentuk menjadi asap, menjadi api, menjadi uap panas dan sebagainya. Ya, uap panas itu pun energi, api pun energi, asap pun energi. Jadi ini merubah dirinya menjadi partikel yang lain, menjadi bentuk yang lain, menjadi sifat yang lain. Jadi ini tidak hancur. Energi itu tidak bisa dihancurkan. Energi itu hanya bisa dirubah bentuk dan dinetralkan, tapi tidak pernah hancur. Diri kita pun yang sejati seperti itu. Kembalikanlah kesadaran kita kepada kesadaran murni, kesadaran sejati. Ayo belajar bareng untuk memahami bab energi agar kita tidak selalu menyalahkan sesuatu di luar diri, agar kita bisa memahami kehidupan kita ini. Karena alam ini, diri kita, dan semua yang nyata, semua yang berbentuk ini sejatinya adalah energi. Energi yang menggumpal, memadat, membentuk seperti A itu disebut dengan ini. Energi yang menggumpal, memadat, membentuk menjadi B ini disebut dinamai dengan ini. Jadi semua itu sebenarnya
bentukannya adalah energi. Angin itu pun energi, api itu pun energi, suara itu pun energi. Semua itu adalah energi. Jika kita mau untuk belajar bab energi, maka kita akan paham dengan kehidupan ini dan kita tidak akan menyalahkan sesuatu yang ada di luar diri kita ini. Jadi mari kita belajar, penuhi diri kita dengan pengetahuan. Kita harus bisa saling memaklumi, harus saling menghormati, agar kita tidak mendolimi diri kita sendiri. Karena jika kita marah, kita kecewa, kita tidak terima dengan sesuatu apapun itu akan merugikan diri kita sendiri. Karena itu bentukannya pun energi, marah itu pun energi, tidak terima itu pun energi yang akan mengotori diri kita. Jadi penuhilah diri kita dengan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, keberlimpahan, rasa syukur, cinta kasih, dan sebagainya. Agar diri kita dipenuhi oleh energi positif, oleh energi ilahi, sehingga diri kita akan selalu berada dalam kondisi tenang secara rasa, tenang secara pola pikir. Kita akan selalu merasa damai karena kita sudah bisa mengendalikan diri kita. Dan apakah ketika kita belajar bab energi, kita mengenal Tuhan, kita sudah menyaksikan Tuhan, lantas kita tidak dipertemukan dengan orang-orang yang mempunyai sifat begini dan begitu, yang membuat diri kita tidak nyaman, tetap masih akan dipertemukan dengan hal-hal seperti itu. Tapi kita sudah tidak akan menyalahkan, kita sudah tidak akan terpengaruh oleh energi-energi seperti itu atau oleh sifat-sifat orang seperti itu. Karena kita telah berdamai dengan diri kita sendiri, kita sudah bisa memaklumi semua apa yang ada di luar diri. Jadi mari kita belajar dan terus belajar. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga rasa kita agar selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.